Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan tentang gaya hidup minimalis bersama dengan Cynthia Lestari, salah satu pegiat hidup minimalis. Nah, Mbak Cynthia, ini kan untuk memulai sesuatu yang sulitnya adalah kemudian teknis pelaksanaannya. Mungkin Mbak Cynthia boleh berbagi tips dan juga berbagi apa pengalaman yang sudah dilakukan oleh seorang Cynthia ini. Mulai dari misalnya ya, pakaian gitu. Apa yang harus dilakukan dari pakaian? Apakah harus membuang misalnya pakaian-pakaian yang sudah 1 tahun atau 2 tahun tidak kita pakai, atau untuk memilih pakaian baru, terutama untuk saya ini misalnya yang pekerja atau teman-teman lain yang pekerja, dan juga untuk makanan. Nah, gimana cara kita menghemat makanan? Karena sekali lagi gitu, terkadang kita belanja, kemudian kita nggak tahu ini harus dimakannya hari apa, hari apa. Ada nggak sih kemudian tips-tips seperti itu untuk membuat jadwal-jadwal yang apa yang mau kita masak setiap hari atau setiap minggunya? Oke. Iya memang, kalau untuk sehari-hari terutama fashion ya, baju gitu ya di lemari, yang bisa dilakukan adalah dengan mencintai apa yang ada. Jadi, apalagi lagi di masa pandemi seperti ini ya, yang Mhm. kita tuh terbatas banget mau keluar rumah kan. Mungkin sekarang-sekarang sudah mulai sedikit longgar, tapi kemarin-kemarin itu kan benar-benar terbatas banget untuk keluar rumah, sehingga ada alasan apa yang membuat kita untuk menambah baju baru lagi gitu kan. Coba tanya diri sendiri lagi setiap mau Hmm. membeli baju gitu, apakah emang mau dikemanain bajunya, mau dipakai kemana, mau dipakai kapan, apakah 3 bulan ke depan akan dipakai, apakah 3 bulan ke depan cuman diem aja gitu loh, cuman memuaskan ego aja untuk membeli baju tersebut gitu. Mhm. Lalu yang kedua adalah coba untuk kalau misalkan harus membeli baju, keluarkan baju yang lama. Jadi kalau aku prinsipnya adalah baju-bajuku setiap ada yang baru itu harus dikeluarin gitu. Either bisa dijual, bisa dikasihkan secara cuma-cuma atau mungkin Mhm. didonasikan gitu. Lalu kalau untuk makanan sendiri, aku juga masih sangat belajar ya kalau di section makanan ini ya, karena memang sebagai ibu rumah tangga baru ya Mhm. cukup cukup struggling juga, makanya untuk makanan kalau aku pribadi belinya itu nggak yang langsung banyak gitu, Ya. misalkan beli sayuran itu jangan jangan yang untuk seminggu ke depan karena udah tahu kayaknya mix and match-nya masih perlu belajar lagi, takutnya dia jadi food waste di kulkas gitu kan, Mhm. banyak banget yang busuk di kulkas. Jadi kayak belinya mungkin bisa 2 hari sekali atau bisa sehari sekali kalau memang tukang sayurnya dekat gitu ya, jadi kita Mmm. nggak perlu stok-stok di rumah lagi gitu. Jadi kayak gitu sih, mungkin yang paling penting adalah Mas Imam dan juga pemirsa di rumah itu ketahui dulu nih bagaimana kemampuan Mhm. mengelola atau manajemen waktunya dengan baik, dan juga bagaimana cukupnya kita gitu, sehingga kita Ya. bisa implementasikan ke praktik kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, ini yang tidak kalah penting, minimalis dengan minim habis terkadang kita suka salah bedain gitu ya. Kita terjebak dengan minimalis, selalu hidup minim sekali tanpa kemudian kita menyadari kebahagiaan kita. Nah, bagaimana menghindari agar kita tidak salah persepsi untuk itu gitu. Antara minimalis dengan minim habis, saking hematnya kemudian kita nggak tahu bahwa kita terjebak dengan penderitaan itu, Mbak. Oke, iya benar banget. Jadi ada beberapa mistakes ya dalam minimalism, terutama itu adalah banyak orang yang OCD. Maksudnya Mhm. mereka Mhm. kesenangan untuk mengeliminasi Mhm. barang-barang, mengeliminasi orang-orang, mengeliminasi sosial media, tapi sampai akhirnya di batas yang kelebihan gitu, sampai akhirnya dia sendiri akhirnya merasa kekurangan, dan nanti ujung-ujungnya di satu titik dia akan mengumpulkan lagi sebanyak-banyaknya supaya tidak merasa kehilangan Mhm. tersebut gitu. Jadi yang penting adalah kita harus tahu bagaimana sih cukupnya kita itu, Ya. seberapa cukup sih Ya. kita gitu, sehingga supaya masih ada di batas yang aman gitu, tidak tidak kurang tapi tidak berlebih juga, ya cukup gitu kan. Dan tadi menarik banget yang Mas Imam bilang bahwa minimalis sama minim habis ya. Sebenarnya minimalis itu bukan berarti kita menjadi sangat miris ya, karena kan ada beberapa orang yang menganggap bahwa katanya minimalis tapi barang-barangnya mahal gitu ya. Bukan berarti minimalis itu menjadi orang yang barang-barangnya murah gitu ya, serba serba diskon gitu, enggak kayak gitu. Tapi minimalis itu hidupnya jauh lebih terencana gitu, jauh lebih punya perhitungan.
keuntungan dibanding orang-orang yang mungkin belum belajar jadi minimalis gitu. Jadi minimalis belum tentu menjadi miris sih Mas. Oke, baik. Jadi sederhana tampilannya, tapi tasnya 30 juta gitu ya. Oke, oke baik. Oh, Nah, kalau lebih tahan lama, iya benar-benar. Itu alasannya, itu jadi reasonnya. Oke, Mbak Cynthia, dengan gempuran sosial media dan gaya hidup yang ada di sana gitu, bisa nggak kemudian kita bertahan dengan kehidupan minimalis kita, sekaligus kita mengkonsumsi konten-konten yang ada di sana gitu? Atau kita justru harus membatasi gitu dengan kemudian membatasi konten-konten tertentu yang tidak relevan dengan kehidupan minimalis ini? oke. Ini juga menarik pertanyaannya. Menurut aku pribadi, justru dengan gencarnya tren sosial media gitu ya, terus juga digitalisasi semakin canggih, malah minimalism itu akan membantu kamu, membantu kita semua menjadi jauh lebih praktis, jauh lebih efektif, efisien, dan juga lebih tetap dalam koridor sane ya, tetap koridor mindful gitu ya dalam berkonsumsi konten ya, terutama karena aku pribadi percaya bahwa memilah konten itu sama pentingnya dengan memilah sampah, karena konten itu juga banyak yang akan mempengaruhi vibes atau mempengaruhi mood, mempengaruhi perilaku kita, cara pandang kita, sehingga penting bagi kita untuk memilah konten tersebut. Dan dengan belajar jadi minimalis, tentu aja kita jadi secara otomatis tuh bisa punya filter untuk memilah konten-konten mana yang mau kita ikuti, konten-konten mana yang mau kita dengerin gitu ya, konten-konten mana yang sebaiknya kita hindari gitu, sehingga kita akan tetap mindful dan tetap waras secara mental bersosial media. Oke, jadi kalau lihat di gambar apa yang dilakukan oleh Mbak Cynthia, ini sangat nyaman sekali ya dengan kondisi rumah, dengan kondisi ruangan yang tertata rapi, semuanya sesuai dengan kebutuhan, kursi sesuai dengan kebutuhan, meja juga sesuai dengan kebutuhan. Ini suatu yang indah dan ini juga bisa diterapkan ya oleh semua pemirsa di rumah. Tapi ingat jangan terjebak tadi ya. Minimalis dengan miris abis itu sangat berbeda. Jangan sampai kita terjebak kemudian dengan yang kedua tadi. Cukup menerapkan kehidupan minimalis yang ini bisa kita sama-sama laksanakan ya. Baik, terima kasih Mbak Cynthia Lestari sudah berbagi informasi dan juga inspirasi hari ini. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan beragam informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.